Ibu, salam sehati dari kami, keluarga besar GB Sunggal. Berikut kami sampaikan informasi seputar kegiatan gereja sepanjang 1 minggu ini. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan jemaat, pelayanan doa, atau pelayanan pastoral, dan informasi seputar kegiatan gereja lainnya, Bapak Ibu dapat menghubungi call center GB Sunggal di nomor 0853 5856 0959 atau di nomor 0813 9641 0495. Kegiatan ibadah online dan informasi seputar kegiatan gereja lainnya dapat Bapak Ibu akses melalui akun media sosial keluarga besar GB Sunggal seperti YouTube maupun Facebook. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan melalui e-wallet atau mobile banking, Bapak Ibu dapat memindai atau men-scan QR GB Sunggal dengan cara mendownload aplikasi di Google Play atau App Store melalui handphone atau tablet saudara, kemudian scan QR Code yang ada di layar saudara. Berikut kami memberikan tutorial cara memberikan persembahan melalui aplikasi OVO maupun link aja. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan melalui OVO, Bapak Ibu dapat mendownload dan membuka aplikasi OVO melalui Play Store yang ada di Android saudara, masukkan PIN Anda, scan QR GB Sunggal, kemudian ketik nominal persembahan yang ingin saudara berikan, klik lanjutkan. Transaksi berhasil dan persembahan sudah diterima GB Sunggal. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan melalui aplikasi link aja, saudara dapat mendownload dan membuka aplikasi link aja, scan QR Code GB Sunggal, kemudian masukkan nominal persembahan yang ingin Bapak Ibu berikan, klik OK, dan konfirmasi, masukkan PIN Anda. Persembahan sudah diterima GB Sunggal. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Saya percaya setiap kita pada malam hari ini telah menyiapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan, kita mau puji Tuhan dari rumah kita masing-masing. Ada amin? Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat suara kita mau bawa pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu melimpah bagi kami Yesus. Selalu baru rahmat-Mu bagi kami Tuhan. Kami mau angkat pujian ini dengan lebih bersuka cita. Kami mau tepuk tangan kami bagi-Mu Yesus. Mari katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan puji
raja. Kasih Allah tak berkesudahan. Yes Yesus, setiap pagi rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kamu katakan kasih Allah, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Katakan dengan sukacita, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita Yesus kami datang padamu, kami bawa pujian ini bagimu Tuhan. Memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita mau sembah Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita satukan hati kita. Tuhan, kami bersyukur kembali pada malam hari ini. Boleh Tuhan sediakan, Tuhan adakan waktu bagi setiap kami untuk berkumpul, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Setiap kami malam hari ini Tuhan, datang dengan ucapan syukur sebab Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kau yang disenangkan dengan syukur kami, dengan penyembahan kami ya Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis
kasih. Engkau Bapa kami, yang kami percaya. Oh haleluya, Engkau perisai setiap kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari bersama-sama dengan segenap hati. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan
karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Yes. Lebih lagi katakan dengan iman. Karena Yesus selalu menopang. Malam hari ini kami mau katakan, Tuhan, Kau begitu baik bagi kami. Terima kasih buat minggu demi minggu yang Tuhan percayakan bagi kami. Buat hari-hari yang ada di depan kami. Yang sampai saat ini Tuhan, kami belum bisa melihat bahwa wabah yang sedang terjadi akan segera berakhir. Tapi satu yang kami tahu, Tuhan yang kami sembah sanggup menopang kehidupan kami. Tuhan yang kami puji sanggup memberikan kekuatan kepada kami. Oleh sebab itu malam hari ini kami mau berkata, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan dicukupkan. Terima kasih Tuhan. Yang lapar dan yang haus, Tuhan puaskan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami mau katakan, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena kami tahu Allah yang menciptakan kami adalah Allah yang akan memelihara kehidupan kami. Tuhan yang baik. Malam hari ini kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu, baik yang ada di rumah-rumah, mungkin yang masih ada di kantor, mungkin di dalam perjalanan, yang sedang mendengarkan, mengikuti ibadah live streaming malam hari ini. Tuhan yang akan memberikan kekuatan baru, pengharapan baru, sukacita yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kehadiran Tuhan malam hari ini, buat hadirat Tuhan yang menyegarkan jiwa kami, roh kami. Sebentar dan terus kami akan tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Berkatilah firman yang ditabur di tengah-tengah rumah demi rumah pada malam hari ini. Tuhan memberkati setiap telinga yang mendengar. Tuhan memberkati setiap hati agar hati mau menerima firman yang ditabur pada malam hari ini. Tuhan memberkati para bapak, Tuhan memberkati para ibu, Tuhan memberkati anak-anak muda, Tuhan memberkati anak-anak remaja, bahkan anak-anak sekolah minggu. Biar malam hari ini boleh bersama-sama menikmati Tuhan. Karena satu yang kami tahu, jika kami dan seisi rumah kami menyembah kepada Tuhan, maka Tuhan akan hadir memenuhi setiap umatnya. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Berbicaralah malam hari ini kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati. Bersama saya katakan, amin.
Shalom Bapak Ibu, anak muda. Semoga tetap semangat ya, walaupun sampai saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Mungkin ada juga yang mengikuti ibadah ini di dalam pekerjaannya yang belum pulang ya, ataupun yang mendengarkan ibadah live streaming ini di dalam perjalanan. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus, karena pertolongan Tuhan kita boleh memasuki bulan Agustus tahun 2020 ini. Masih tajam dalam ingatan saya betapa antusiasnya orang-orang, bahkan bangsa-bangsa, untuk menyambut tahun baru 2020. Dunia dengan kembang apinya yang sangat megah dan lampu-lampu yang indah menghiasi kota-kota, bahkan ibu kota daripada bangsa-bangsa. Tidak lama Bapak Ibu, pesta kembang api berlalu. Menyambut tahun baru yang hebat ini, bangsa-bangsa langsung dikejutkan dengan suatu wabah yang tidak kalah hebatnya, yang luar biasa, yaitu virus Corona-19. Pertama terjadi di Cina, di kota Wuhan Bapak Ibu. Kita pikir tidak akan sampai ke Indonesia. Karena katanya orang Indonesia suka minum jamu. Jadi bakal nggak mempan deh ya sama orang-orang Indonesia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bulan Maret ya virus itu sampai di kota Jakarta. Kita bangsa Indonesia mulai resah ya ketika itu Indonesia mulai heboh. Dan satu hal, akhirnya sampai juga ke kota yang kita cintai ini, yaitu kota Medan. Bahkan sampai saat ini kita belum tahu kapan wabah ini akan berakhir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, wabah ini benar-benar membawa kita kepada satu perubahan yang tidak pernah kita bayangkan. Kemarin perkiraan saya sama dengan Cina. Virusnya hanya 3 bulan. Namun sampai saat ini semakin banyak orang yang terinfeksi. Semakin banyak orang yang takut dan khawatir akan hari-hari ini. Dan bertanya-tanya, akankah berakhir sampai menutup tahun yang dahulu digaung-gaungkan pada masa memasuki tahun 2020. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, maka apa yang sedang kita hadapi saat ini tidak akan mengurangi sukacita kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mengapa demikian? Karena sebelum kita lahir pun Tuhan tahu keterbatasan kita. Sehingga Tuhan sendiri terus mengingatkan kita di dalam firman Tuhan. Bahkan terlalu banyak kata sukacita di dalam firman Tuhan. Ya, terutama di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 16. Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa. Apa itu sukacita Bapak Ibu? Sukacita adalah sebuah perasaan kesenangan dan kebahagiaan besar. Namun sukacita dan bahagia itu sangat berbeda. Banyak orang mengaitkan bahagia dan senang serta nyaman dari situasi hidup yang baik-baik saja.
memiliki banyak uang, memiliki banyak harta, punya motor yang bagus, punya mobil yang bagus, punya tas, ya ibu-ibu ya, anak putri ya, para putri punya sepatu, punya baju yang bermerek. Saya percaya kalau dia berjalan pasti berbeda kalau dia memakai pakaian yang biasa saja. Dia akan merasa pede Bapak Ibu. Dia akan merasa bahagia. Karena apa yang dia pakai orang tidak punya. Tetapi saya mau katakan, orang percaya tetap dapat bersuka cita di tengah bagai ujian hidup yang menyusahkan. Yakobus 1 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Bahkan dalam Roma 5 ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Inilah keunikan sukacita orang percaya. Contohnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita pasti mengenal Paulus, hamba Tuhan yang luar biasa. Yang dahulu bernama Saulus. Tetapi ketika Tuhan memanggil dia menjadi alatnya yang luar biasa untuk menyampaikan kesaksian tentang Yesus itu adalah Tuhan. Setelah dia dipanggil oleh Tuhan, kita semua tahu dalam firman Tuhan yang sering kita baca, Paulus tidak mengalami hal-hal yang baik. Jauh daripada di luar perkiraannya, bahkan dia sering dipenjara. Dia mengalami hal-hal yang tidak baik Bapak Ibu. Tetapi apa yang Paulus lakukan? Di tengah kesusahan sekalipun, Paulus masih mampu bersyukur dan berkata bahwa Tuhan itu baik. Orang yang selalu memikirkan kebaikan Allah akan senantiasa bersuka cita. Dia mampu mengucap syukur hal apapun yang sedang dia alami. Tapi dia akan selalu berkata, Tuhan itu baik. Dia tidak pernah memikirkan yang dia alami yang tidak baik. Tetapi dia selalu memikirkan apa yang baik yang pernah Tuhan berikan kepada dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pertama kali saya mendengar khotbah Bapak Gembala kita di Mazmur 37 ayat 4 beberapa tahun yang lalu. Firman ini sangat menguatkan saya. Ya, bahkan di Mazmur 37 semua isi daripada firman itu menjadi rema dalam kehidupan saya. Nah, Mazmur 37 ayat 4 berkata, "Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Ketika itu saya bertanya dalam hati Bapak Ibu, kenapa harus bergembira ya Tuhan? Bukankah kami harus menangis sejadi-jadinya ketika kami meminta kepadamu, lalu Engkau akan mendengarkan doa kami? Karena jujur Bapak Ibu, saya orangnya suka nangis memang ya. Tidak apa-apa, air matanya suka menangis. Nah dulu kalau saya berdoa selalu menangis memang. Ya. Tapi ketika itu Tuhan memberikan jawaban kepada saya.
Kenapa Tuhan harus bersuka cita? Kenapa Tuhan harus bergembira? Maka Engkau akan memberkati kami. Lalu Tuhan memberi jawaban kepada saya. Bagaimana mungkin aku mendengarkan seruan orang-orang yang sedikit-sedikit suka merajuk, sedikit-sedikit suka mengeluh, cengeng, bersedih, apalagi bersungut-sungut. Dan teman-temannya lah banyak yang sama dengan itu. Tuhan berkata, bagaimana mungkin aku mempercayakan berkat-Ku kepada orang-orang demikian? Karena jika aku memberkati mereka, mereka tidak akan bisa menjadi berkat lagi bagi sesamanya. Hanya orang-orang yang mampu bersyukurlah yang mau berbagi kepada sesama. Sejak dari saat itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya tidak lagi berdoa seperti itu mencucurkan air mata. Namun Bapak Ibu, jika selalu air mata itu jatuh di dalam setiap doa dan penyembahan yang saya lakukan, agar Bapak Ibu tahu bahwa itu bukan air mata kesedihan, tetapi itu air mata sukacita yang daripada Tuhan. Haleluya. Saya nggak tahu, mungkin karena saya orang yang suka menangis ya Bapak Ibu. Tapi saya tidak bisa berkata-kata apa kepada Tuhan. Hanya air mata yang sering terjatuh. Bukan karena saya cengeng Bapak Ibu. Tapi karena tidak sanggup lagi. Kata-kata apa lagi yang harus saya berikan kepada Tuhan. Karena sampai sejauh ini Tuhan memelihara kehidupan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Filipi 4 ayat 4 mengatakan. Ingat Filipi 4 ayat 4 mengatakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bapak Ibu, anak muda yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan. Paulus orang yang sering dipenjara. Paulus orang yang sering didera. Dan banyak penderitaan yang dia alami. Sehingga dia tahu betul bagaimana rasanya menderita. Tapi Paulus tidak mau sukacitanya hilang oleh karena hanya penderitaan yang sementara ini. Oleh sebab itu Paulus mengajak kita sebagai orang percaya. Paulus rindu ya, karena perkataan bersukacitalah itu diakhiri tanda seru. Artinya Paulus mengajak kita, bahkan bisa dikatakan Paulus memberi perintah kepada kita. Agar kita senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Karena sukacita yang berasal daripada Allah mampu mengalahkan kesulitan yang sedang terjadi, yang kita alami, yang kita tidak tahu masa ini kapan berakhir. Jangan mau kita kalah dengan anak-anak kita. Anak-anak sekolah minggu. Karena saya sendiri ya di dalam bahan sekolah minggu itu saya sendiri pernah menyuruh anak-anak kita untuk menghafalkan firman Tuhan itu. Karena itu tuntunan daripada gereja kita. Nah, ayat itu sering menjadi ayat hafalan bagi mereka Bapak Ibu. Tapi malam hari ini saya mengajak kita, mengajak Bapak Ibu untuk menghafalkan dan mengimani firman ini setiap hari.
setiap hari, setiap hari. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Saya akan tutup malam hari ini dengan kesaksian saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sudah hampir setahun saya merasakan tubuh saya ini kurang sehat. Saya juga bingung, kenapa itu terjadi? Padahal saya tahu saya memiliki sakit yang katanya asam lambung, Bapak Ibu. Saya sudah merubah cara makan saya. Saya sudah menjaga tubuh saya dengan lebih baik. Tapi tidak tahu, suatu hari itu kembali terjadi pada tubuh saya. Ketika itu saya masih ingat bulan Februari di tahun 2019. Ya, sampai berbulan-bulan hal itu terjadi pada saya. Saya merasa sakit Bapak Ibu ya. Tapi kalau orang melihat saya tidak bukan seperti orang sakit. Karena saya selalu bekerja Bapak Ibu. Saya memang berobat, tapi saya usahakan kalau saya masih bisa kerja, saya bekerja. Saya terus melayani Bapak Ibu. Padahal keadaan tubuh saya bisa dikatakan sangat lemah. Ya, karena Bapak Ibu sendiri tahu penyakit ini. Asam lambung biasa. Semua juga orang pernah kena sakit itu. Tapi saya merasa pernah hampir, wah gak iya ini Tuhan. Sepertinya saya harus lewat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tak seorang pun yang tahu dengan penderitaan ini. Cukuplah saya yang tahu ya. Tapi puji Tuhan, dengan iman saya hari ini, kalau saya ada berdiri di tempat ini, bukan karena kuat gagah saya, tapi karena Tuhan menolong saya. Dengan iman saya berkata saya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Tapi saya tahu keadaan tubuh saya sembuh. Ya. Nah, karena saya mungkin merasa saya orang yang semangat. Walaupun saya sakit, saya tidak menghiraukan sakit saya itu. Sehingga banyak orang tidak tahu kalau saya itu sakit Bapak Ibu. Oleh sebab itu, tetaplah bersemangat. Tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Karena sukacita itu adalah kekuatan bagi hidup kita. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Wabah ini sekali lagi membuat perubahan memang yang tidak baik. Ya, membuat orang banyak semakin bersusah hati. Akan saya tutup dalam Nehemia 8 ayat 10. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sekali lagi saya katakan, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Amin Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Kiranya malam hari ini kita diteguhkan, kita dikuatkan. Mari Bapak-bapak, mari ibu-ibu, mari anak-anak, kita saling merangkul. Ya, kita mengucap syukur senantiasa dalam Tuhan. Ketika kita mampu menaikkan ucapan syukur kita, maka sukacita yang daripada Tuhan
itu akan menghampiri kita, menghampiri rumah tangga kita, menghampiri keluarga kita, kota kita, bahkan bangsa kita. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari imani lagu ini, katakan. Barala 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 barala. Tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Lebih dengan iman, katakan pujian ini. Oh ya Tuhan, kalau kami hidup, kalau Tuhan masih memberikan kami hidup, biarlah hati kami tetap memandang kepadamu ya Tuhan. Biarlah dunia yang akhir-akhir ini membuat kami takut, membuat kami khawatir, kami tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Karena Tuhan yang akan menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembah Tuhan. Mari angkat penyembahanmu di dalam Tuhan. Mari angkat pujianmu kepada Tuhan. Karena penyembahan kita adalah kekuatan kita untuk menjalani hari-hari yang ada di depan kita. Naikkan syukurmu, naikkan sembahmu. Tuhan
Tuhan, terima kasih. Tuhan Kau baik. Malam hari ini, Tuhan menebuhkan iman kami. Malam hari ini, Tuhan memberi semangat yang baru bagi kami. Malam hari ini, Tuhan memberikan sukacita yang baru bagi kami. Malam hari ini, Tuhan memberikan pengharapan yang baru bagi kami. Bahwa ada Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Sekalipun kami melihat keadaan ini tidak pernah baik, bahkan semakin tidak baik. Tapi jikalau kami tinggal di dalam pokok anggur yang benar, maka senantiasa kami akan dicukupkan, kami akan dipuaskan, kami akan disegarkan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan, agar kami senantiasa bersukacita. Sekali lagi, bersukacita di dalam Tuhan, bukan di dalam yang lain, tetapi di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya buat kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini hamba mau berdoa Tuhan, buat para suami, buat para istri, para bapak ibu. Mari Tuhan, berikan pengharapan baru bagi mereka. Bahwa hari-hari yang ada di depan ini bukan membatasi iman kami kepada Tuhan. Malah membuat kami berbegah, malah membuat kami tekun, malah membuat kami yakin bahwa Tuhan Engkau akan membela kami. Tuhan akan menyatakan kehidupan kemuliaannya melalui kehidupan orang-orang kudus Tuhan yang terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Berkati rumah tangga yang ada. Biar suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak-anak menghormati orang tua. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu buat yang bekerja, berkat-Mu buat yang kekurangan, berkat-Mu sekali lagi buat yang haus dan lapar. Malam hari ini mereka sudah dipuaskan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi buat seluruh umat Tuhan, dimanapun mereka yang sedang mengikuti ibadah FA live streaming malam hari ini. Berikan harapan baru bagi kami, bahwa dengan secepatnya kami akan boleh FA di rumah kami masing-masing, bertemu muka dengan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa hari ini dari tempat ini. Mari Tuhan berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang terus setia melayani kami umat Tuhan. Tuhan membalaskan kebaikan demi kebaikan. Tuhan memberikan kemurahan demi kemurahan. Tuhan memberkati setiap cita-cita mereka, kerinduan-kerinduan mereka. Karena saya boleh melihat mereka senantiasa bersukacita, bersungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Karena saya boleh melihat bahwa ada Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berkati mereka yang terus melayani kami dengan sukacita yang daripada Tuhan. Dari tempat ini Bapak yang baik, kami mau angkat doa-doa kami kepada Tuhan. Kami mau angkat kota Medan, kami mau angkat Indonesia di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan-Mu sempurna atas bangsa ini. Berkat-Mu Tuhan atas presiden kami, atas wakil presiden, para menteri TNI, Polri ya Tuhan. Bahkan sampai kepada Kepling sekalipun Tuhan. Biarlah kasih Tuhan senantiasa turun atas mereka, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik. Bapak yang baik, hamba berdoa, biarlah kami sebagai orang percaya, orang yang mengasihi Tuhan, kami boleh bekerja sama dengan sadar, dengan pemerintah, bahwa kami harus menjaga tubuh kami. Kami harus bertanggung jawab untuk memelihara kota ini, menyelesaikan virus yang masih terus mewabah di negeri kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan memberikan teladan bagi kota dan bangsa kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mau angkat tangan kami malam hari ini kepada para dokter Tuhan, para medis, bahkan para
yang sakit Tuhan, biarlah mereka boleh bekerja sama untuk Bapa yang baik. Mereka boleh tetap sehat para dokter, dan yang sakit boleh disembuhkan, karena ada harapan baru malam hari ini. Bahwa penderitaan yang mereka alami hari ini jauh melebihi berkat yang akan mereka terima esok hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga mau angkat pemimpin-pemimpin rohani kami malam hari ini. Berkat-Mu atas Bapak Niko Nyerto Harjo yang ada di pusat. Bapak, berkat-Mu atas Bapak Bambang Yonan Tuhan sebagai Bapak rohani kami. Bahkan berkat-Mu atas Bapak Edi Prayitno sebagai gembala sidang kami di GBI Keluarga Medan Plaza. Bahkan juga gembala kami Bapak Peri Yosua Gunting di tempat ini beserta ibu, anak-anak, bahkan keluarga yang bertalian darah dengan mereka. Tuhan memelihara hamba-hamba-Mu yang terus berjaga-jaga atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Dari tempat ini juga kami mau katakan shalom bagimu Yerusalem. Diberkatilah tembok-tembokmu, diberkatilah puri-purimu, diberkatilah orang-orang yang mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan buat waktu, buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami boleh menikmati Tuhan, bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami yang lain. Dan malam hari ini kami akan mengakhiri ibadah FA kami, ibadah KTM kami. Bahkan kami siap untuk menerima berkat yang baru yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu, anak-anak muda, angkat kedua tanganmu, bahkan arahkan hati dan wajahmu ke surga. Kita terima berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari putranya Kristus Yesus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus. Itu yang memberikan pengharapan baru, sukacita yang baru, semangat yang baru. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang bersukacita malam hari ini bersama dengan saya katakan